Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Senang bisa bertemu dengan anak-anak sekalian. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa untuk membuka pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbil bil Islami dina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, Bapak bisa bertemu dengan anak-anak sekalian di MTS Ma'arif FU 1 Cilongok. Ini adalah kali pertama Bapak mengajar di sini. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, nama Bapak adalah Iza Nafrianto, bisa dipanggil Bapak Iza, dari IAIN Purwokerto dengan jurusan Pendidikan Agama Islam. Dan pada kesempatan kali ini Bapak akan mengajarkan tentang bab 9, yaitu bab tentang hasad, ghibah, fitnah, dan namimah. Dengan submateri yaitu hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Dan setelah kita mempelajari bab 9 ini, tujuan pembelajaran yang harus kita capai adalah kita siswa dapat mendeskripsikan dan menjelaskan pengertian hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Nah, untuk yang pertama yaitu tentang materi hasad. Pengertian hasad itu, hasad dalam bahasa itu artinya adalah iri dan dengki. Dan menurut istilah itu, hasad adalah merasa kurang senang atau cemburu melihat orang lain beruntung atau mendapatkan kesenangan. Dan larangan kita memiliki sifat hasad itu terdapat pada hadis yang berbunyi, iyyaku wal hasada fa innal hasadu ya'kulu hasanati kama ta'kulun narul khotobat. Yang artinya, jauhilah dirimu dari sifat dengki, karena dengki itu memakan semua kebaikan sebagaimana api yang menghanguskan kayu bakar. Di sini yang dimaksud dengan hadis tadi itu, sifat hasad itu bisa membakar kebaikan kita yang telah kita miliki. Untuk selanjutnya itu bentuk-bentuk perbuatan hasad. Adapun bentuk-bentuk perbuatan hasad itu, yang pertama adalah perilaku iri dan dengki. Yang kedua adalah tidak suka melihat orang lain mendapatkan kenikmatan. Yang ketiga adalah mencari kesalahan orang lain untuk menjatuhkan. Yang keempat, tidak mau menerima kelemahan atau kekalahan. Yang kelima, tidak mampu kelebihan orang lain. Yang keenam, tidak mau introspeksi diri. Jadi apabila anak-anak memiliki satu saja dari perilaku di sini, itu sudah termasuk memiliki sifat hasad. Selanjutnya yaitu cara kita untuk menghindari sifat hasad itu, yang pertama adalah rajin mendengarkan kajian keagamaan, seperti contoh pengajian atau majelis-majelis ilmu yang lainnya. Yang kedua adalah rajin mendatangi majelis ilmu. Yang ketiga adalah memperbanyak bergaul dengan orang saleh. Yang keempat adalah melatih diri untuk menerima kenyataan hidup. Jadi jangan banyak mengeluh ya. Kita harus sering-sering bersyukur. Untuk yang kelima adalah tanamkan keimanan yang kuat dalam hati supaya tidak tergoda melakukan sifat hasad. Selanjutnya kita masuk ke submateri yang kedua, yaitu dendam. Dendam di sini itu dapat diartikan dengan amarah yang terpendam. Dendam juga dapat diartikan dengan menyimpan amarah dalam hati untuk membalas suatu kejahatan. Jadi dendam itu adalah membalas kejahatan dengan kejahatan.
Dan orang yang memiliki rasa dendam itu kita sebut pendendam. Dan bentuk-bentuk perbuatan dendam itu yang pertama adalah amarah yang meluap. Yang kedua tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Yang ketiga egois dan mudah tersinggung. Jadi orang yang pendendam itu lebih, jika kita lihat itu lebih emosional. Terus disuruh mengintrospeksi diri itu sulit. Lalu apa sih dampak negatif setelah kita memiliki perilaku dendam? Yang pertama itu adalah kita tidak disukai orang lain. Yang kedua, hidup kita tersiksa karena dendam kita dan karena amarah kita yang meluap-luap itu hidup kita jadi tersiksa. Untuk yang ketiga itu tidak mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini dalam landasan hukum terkait sifat dendam itu di Quran surat Ali Imran ayat 134 yang artinya yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Jadi di sini Allah itu sangat tidak menyukai orang-orang yang dendam atau orang-orang yang sulit untuk memaafkan orang lain. Next, selanjutnya kita menuju ke submateri yang ketiga, yaitu submateri hibah. Hibah ini sering kita lakukan, tapi kita tidak menyadari bahwa hibah itu termasuk perilaku yang tercela. Jadi hibah itu adalah mengumpat atau menggunjing, yaitu perbuatan atau tindakan membicarakan aib orang lain. Jadi kita membicarakan aib orang lain, walaupun itu benar, itu termasuk perilaku yang tercela. Dan adapun bentuk-bentuk perilaku hibah itu antara lain yang pertama membicarakan aib orang lain, yang kedua memberitahu orang lain tentang kelemahan seseorang, yang ketiga tidak pernah menghargai diri sendiri, selalu mencari kesalahan orang lain, merasa puas mengemukakan keburukan orang lain di depan banyak orang. Jadi sampai sini anak-anak bisa dipahami bahwa hibah itu adalah membicarakan kesalahan orang lain, walaupun itu benar sekalipun. Untuk kita yang memiliki sifat memiliki perilaku hibah itu akibatnya ini yang pertama adalah memutus tali silaturahmi antar sesama. Yang kedua adalah menimbulkan permusuhan. Yang ketiga mendapatkan kutukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah termasuk orang yang berakhlak tercela. Adapun untuk larangan kita memiliki sifat hibah itu ada di LKS halaman 125. Coba kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahdab ba'dukum ba'du ayuhibbul ahadukum ayyakulu lama akhihi maitan fakarihtumuhu wa taqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya adalah janganlah mencari-cari keburukan orang lain dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Jadi hibah di sini
dapat kita artikan dengan memakan daging saudara kita yang sudah mati. Ya pasti menjijikan ya. Nah seperti itulah Pak. Selanjutnya kita akan membicarakan tentang materi yang keempat, yakni adalah fitnah. Pasti sudah tahu ya fitnah itu apa, karena sering mendengarnya. Fitnah itu hampir sama dengan hibah. Di sini fitnah adalah perbuatan atau tindakan membicarakan aib orang lain atau kekurangan orang lain yang tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi hibah itu tadi membicarakan kekurangan orang lain tapi itu nyata, tidak berbohong. Tapi fitnah adalah membicarakan aib orang lain tapi yang dibicarakan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Itu yang artinya fitnah. Terus dasar hukum fitnah atau larangan yang memerintahkan kita untuk menjauhi fitnah itu terdapat di firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 191 yang berbunyi wal fitnatu asyaddu minal qatl, yang artinya sedangkan fitnah lebih besar daripada pembunuhan. Jadi dosa fitnah itu bisa lebih besar daripada dosa pembunuhan. Seperti itu. Nah, alangkah baiknya kita harus menjauhi sifat-sifat fitnah ini. Dan adapun bentuk perilaku fitnah itu yang pertama adalah menyebarkan gosip yang tidak benar. Itu namanya fitnah. Yang kedua adalah menyebarkan berita dusta atau berita palsu. Kalau di zaman sekarang yang buah-buah itu lah. Untuk yang ketiga adalah memberikan kesaksian palsu, jadi berbohong itu. Terus yang keempat adalah apa sih yang kita dapat jika kita memiliki perilaku perbuatan fitnah? Itu yang pertama kita dapat dijauhi orang lain. Yang kedua kita dapat mendapatkan dosa besar. Yang ketiga jiwa kita rasa gelisah karena takut ketahuan bahwa kita sudah berbicara dusta. Yang selanjutnya adalah cara menghindari perilaku fitnah. Apa sih yang harus kita lakukan agar terhindar dari perilaku fitnah? Yang pertama adalah menyadari semua orang itu memiliki keburukan atau kebaikan. Yang kedua, biasakan untuk mawas diri atau introspeksi diri. Yang ketiga adalah mengingatkan kebaikan orang lain. Jadi sekali-kali kita harus mengingat kebaikan orang lain, jangan kesalahkan orang lain terus. Yang keempat adalah tidak mudah percaya terhadap berita yang tidak jelas atau berita bohong. Selanjutnya dan untuk materi yang terakhir yaitu adalah namimah. Namimah itu dalam bahasa itu adu domba. Yang dimaksud adu domba yang di sini adalah menceritakan sikap atau perbuatan seseorang yang belum tentu benar pada orang lain dengan maksud agar menimbulkan perselisihan antara keduanya. Jadi namimah itu seperti kita namimah itu kita ingin dua orang itu bertengkar seperti itu dengan alasan kita tidak suka pada orang tersebut. Untuk larangan berperilaku namimah itu anak-anak bisa baca sendiri ya. Itu yang artinya dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menggumbar fitnah. Seperti itu. Nah, untuk bentuk-bentuk perilaku namimah itu yang pertama, tidak senang melihat orang lain rukun dan damai. Jadi saat dia melihat orang yang damai itu tidak senang. Untuk yang kedua yaitu suka mencari kelemahan dan kesalahan orang lain. Yang ketiga suka mengadu domba, menyebabkan berita dusta. Jadi seperti hibah dan fitnah itu dicampur jadi satu untuk
membuat orang lain itu berselisih. Selanjutnya, akibat buruk jika kita memiliki perilaku namimah. Yang pertama, untuk pelaku atau untuk diri kita sendiri itu rasa tidak tenang dan gelisah. Yang kedua adalah tidak masuk surga. Ini bagaimana ditegaskan oleh Rasulullah SAW pada hadisnya yang artinya tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan selanjutnya adalah akibat buruk namimah bagi orang lain. Itu yang pertama, munculnya rasa benci antara kedua belah pihak. Yang kedua adalah rusaknya hubungan persaudaraan kedua belah pihak. Yang ketiga, terjadinya pertikaian. Yang keempat, kekacauan di masyarakat. Jadi adu domba itu dampaknya itu luas sekali, tidak hanya cuma dua orang, tapi bisa antar kelompok masyarakat, juga antar negara itu bisa Untuk yang keempat adalah perilaku agar kita terhindar dari sifat namimah. Yang pertama adalah tidak mudah menerima suatu berita apabila belum jelas kebenarannya. Itu yang sekarang, jangan langsung percaya kalau ada berita. Yang kedua adalah mengadakan tabayun. Yang ketiga adalah menghindari pembicaraan yang cenderung menjelek-jelekan. Jadi apabila ada yang bicara menjelek-jelekan, lebih baik kita tidak mendengarkannya. Selanjutnya, ya terima kasih. Sekian untuk materi pada pagi hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran, mari kita ingat-ingat kembali apa saja yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Untuk yang pertama adalah hasad. Untuk yang kedua adalah dendam. Untuk yang ketiga adalah fitnah. Untuk yang keempat adalah hibah. Untuk yang kelima adalah namimah. Sudah paham semuanya? Sudah paham semuanya? Kalau ada yang belum paham bisa bertanya. Silakan untuk yang belum bertanya. Ada yang mau bertanya? Saya rasa cukup. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan suasana yang semangat dan gembira. Jadi Bapak juga menyampaikan hari ini juga semangat. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari Bapak, kurang lebih mohon maaf. Jika ada yang baik dari Bapak diambil, jika ada yang buruk jangan diambil. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.